Brandon, Lisa menangis begitu kencang di ruang UGD. Rizka menangis di sampingnya dan Aldi tetap berusaha tegar. Operasi berjalan lancar, Lis, tapi dia masih dalam kondisi kritisnya. Kami dari pihak rumah sakit akan berusaha sekuat tenaga untuk membantunya sadar kembali. Rizka mengusap air matanya. Kuharap kau bisa tegar. Aldi mengusap rambut Lisa lalu keluar bersama Rizka. Saat Rizka dan Aldi keluar, Lisa hanya bisa termenung dan terdiam dalam ruang besar itu. Hanya bunyi dari alat-alat medis yang mengelilingi Brandon. Apakah harus aku menggantikanmu, Brand? Cepatlah sadar, Al masih ingin bertemu denganmu. Lisa memegang tangan Brandon yang kaku. Keesokan harinya di Queen Hotel saat apel pagi diadakan. Berita buruk menimpa Queen Hotel. Pak Presdir dirawat di rumah sakit untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Tidak ada yang boleh mengunjunginya sebelum Pak Presdir sadarkan diri. Jack mulai membuka apel pagi itu. Dan sebagai pengganti sementara Pak Presdir selama dirawat adalah istrinya. Kuharap sikap kalian tetap bisa sopan. Jack mempersilahkan Lisa masuk. Lisa, para pegawai terkejut tak percaya. Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Lisa. Saya istri Presiden Brandon. Senang bertemu dengan Nanda dan mohon kerjasamanya. Lisa tersenyum ramah ke arah para pegawai. Apel pagi selesai. Bob, Pam, Lisa memanggil temannya. Selamat pagi Bu Presdir. Bobby dan Pam menunduk memberi hormat. Kok kayak dejavu ya? Lisa berbisik. Apa Bu? Pam tak mendengar perkataan Lisa. Bukan apa-apa, tapi jangan panggil aku Bu. Panggil aku Lisa saja. Lisa melambai ke arah Pam dan Bobby lalu beranjak pergi. Kami akan membantu Lis, dan untuk kejadian Pak Presdir kami turut sedih. Kamu jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, gumam Pam. Kantor Presdir. Bagaimana keadaan Brandon sekarang? Tanya Lisa. Kondisinya membaik, namun dia juga tak kunjung sadar. Masa kritisnya juga belum usai, Jack menjelaskan. Apakah dia tak apa-apa? Lisa bertanya lagi. Dia akan baik-baik saja, Lisa. Dan sekarang kamu harus fokus pada pekerjaan di kantor. Jack menyemangati istri sahabatnya itu. Baiklah, Lisa menarik napas dalam dan mulai bekerja kembali. Jam istirahat siang. Lisa turun ke lobi dan mendapati Al bersama Jack bermain di ruang tunggu. Lisa kebingungan kenapa Al ada di hotel. Mama, Al berlari ke gendongan ibunya dan tertawa terkekeh. Kau harus ke rumah sakit sekarang. Jack tersenyum dan menarik lengan Lisa. Wah, si Lisa sepertinya mau lihat Pak Presdir. Hus, jangan panggil Lisa. Mulai sekarang kita harus memanggilnya Ibu Presdir. Oh iya, padahal tadinya aku sudah jatuh hati pada Lisa. Masih banyak yang cantik di dunia ini. Para pegawai tetap mengagumi Lisa walaupun kini dia tak akan disebut resepsionis idaman lagi, tapi Presdir idaman. Di rumah sakit. Lisa, Rizka memanggil Lisa dari kejauhan. Cepat juga kau sampai ke di sini. Rizka menambahkan. Bagaimana keadaan Brandon sekarang? Lisa bertanya. Dia sudah sadarkan diri tepat pada pukul 12 tadi. Dan dia sangat merindukanmu dan Al. Rizka tersenyum melihat Al tertidur di pelukan Lisa. Aku akan segera menemuinya. Lisa bergegas pergi. Semoga berhasil. Aku akan makan siang dengan Aldi. Jadi jangan cari aku di rumah sakit ini. Rizka melepas jas dokternya. Brandon, Lisa membuka pintu kamar perlahan.
Lisa, Al, Brandon masih terbaring lemas. Suaranya juga parau, namun dia masih bisa menunjukkan senyumnya. Kau hebat, Brandon. Lisa memeluk Brandon dengan erat. Aku masih ingin melihat kalian berdua. Brandon mengelus rambut Al yang masih tertidur. Kudengar kau menggantikanku. Brandon membuka pembicaraan. Iya, kini aku bukan resepsionis idaman lagi, tapi aku presidir idaman. Lisa melontarkan lelucon. Kau sudah mengganti peranmu sekarang. Kuharap tanggapan para pegawai tak berlebihan. Brandon terkekeh serak. Tidak sama sekali. Mereka menyambut ibu presidir dengan baik. Lisa mengusap air matanya. Perusahaan mengalami perkembangan yang sangat pesat di tangan Anda, Lisa. Dan kuharap saat nantinya kembali lagi ke tangan Brandon, saham tidak akan mundur lagi. Jack memuji kinerja Lisa. Lisa masih memegang tangan sang suami yang tertidur pulas di ranjang pasien. Saatnya kita kembali ke kantor. Lisa menarik selimut Brandon. Baiklah, Jack mengikuti Lisa dari belakang. Sampainya di hotel, Liz, William datang. Pam bergegas mendatangi Lisa yang baru keluar dari mobil. Di mana dia sekarang? Lisa panik. Dia baru ingat suaminya pernah mengajukan kerjasama dengan perusahaan William. Dia sudah ada di kantormu. Dia menobrak masuk. Kami sudah berusaha mencegahnya, Bobby menambahkan. Aku sendiri yang akan mengusirnya. Lisa berjalan cepat ke arah lift. William, Lisa berteriak dan menatap tajam William. Lisa, seingatku kamu hanyalah resepsionis di hotel ini. Saya mencari Brandon, bukannya kamu. William pura-pura tidak tahu. Jangan pura-pura tidak tahu. Bahkan kau sebenarnya juga sudah memberi tahu Monique kan? Lisa geram. Ya, kurasa wanita itu terlalu tertarik dengan Brandon hingga ia haus juga akan darahnya. William menyeringai. Dasar sampah, kau dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Kau sadar tidak kalau tindak kamu membahayakan orang lain? Lisa mengepalkan tangannya siap memberikan tinjuan. Lisa, mari kita membuat janji. Bila kau mau memulai semuanya denganku, seperti dulu aku akan membiarkan Brandon dan Al untuk hidup tenang. Bila kau tidak mau, kau dan keluargamu bahkan perusahaanmu akan ada dalam masalah besar, ancam William. Maaf William, tapi jawabanku tetap tidak. Aku akan melalui kesusahan bersama-sama dengan Brandon. Kami menikah dan mengucapkan janji untuk selalu bersama dalam suka maupun duka. Lisa terhenti. Dan janji itu tidak akan dipatahkan hanya dengan orang sepertimu. Lisa memukul keras William dan dua security membawa William keluar. Kau akan tahu akibatnya, Lisa. William meronta. Akan segera ku ketahui. Lisa menutup pintu kantornya dengan keras. Lisa duduk di kursi direkturnya dan menyandarkan kepalanya. Ia merasa letih, pikirannya kacau. Apakah melepaskan kontrak dengan William akan berakibat fatal terhadap perusahaan kita? Lisa bertanya pada Jack yang masih setia menunggu di ruangannya. Tentu saja tidak, jawab Jack. Lalu mengapa kita mengadakan kontrak dengannya? Lisa bertanya. Karena perusahaan berhutang banyak dengan perusahaan milik William. Jack mengangkat bahunya. Berapa banyak? Tanya Lisa masih menopang dagunya dengan tangan. 2,4 triliun. Jack berdehem. Kau serius? Lisa kaget. Benar Lisa. Jack menunduk. Aku akan menutupnya dengan tanganku sendiri. Lisa berdiri dan turun ke lantai lobi. Di berangkas ban. Aku ingin mengambil hartaku. Lisa mendatangi direktur ban itu. Baiklah Nyonya. Setelah mendatangani beberapa surat pernyataan dan menjalani beberapa proses, Lisa mengambil 15 berlian. Berlian itu adalah peninggalan ayahnya yang terakhir. Pakailah peninggalan ayah yang terakhir ini untuk kepentingan paling terpentingmu. Jangan memakainya untuk orang lain dan jangan memakainya untuk
menutup perusahaanmu. Lisa menukar berlian itu dengan uang, dan dengan berat hati ia menyerahkan harta peninggalan ayahnya itu kepada perusahaan William. Sepertinya kau punya harta yang cukup banyak untuk membayar hutang itu, William menyeringai. Tutup mulutmu itu dan dengar, mulai sekarang tiada kontrak lagi antara Queen Hotel dengan perusahaanmu. Lisa keluar diikuti Jack di belakangnya. Brendan, aku jadi semakin ingin kembali lagi bersama istrimu, William menyeringai sendiri. Bersambung.